Adik-adik, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu kita. Meskipun saat ini kita masih beribadah secara online, tapi kita tetap bersyukur sama Tuhan kalau kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah, meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kakak percaya Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kita saat ini. Karena itu kakak mau ajak adik-adik semua untuk menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita untuk sama-sama memuji Tuhan. Bahkan nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kakak undang semua untuk berdiri. Jangan ada yang main-main lagi, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menaikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau bilang, sebab kau besar dan layak dipuji Tuhan. Haleluya. Sama-sama naikkan pujian ini, katakan, sebab kau besar. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sama-sama nyatakan, bilang, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi, nyanyikan pujian ini, bilang, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada sepertimu Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Lebih sungguh nyatakan, sebab kau besar, besar, perbuatanmu
Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada seperti Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya Yesus. Kami ucap syukur, terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan masih boleh ada Tuhan, masih boleh memuji membesarkan nama-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan, buat waktu-Mu yang Tuhan berikan buat kami Tuhan. Tuhan, meskipun saat ini kami masih beribadah secara online, tapi kami tetap bersyukur Tuhan, kami tetap mau bersukacita di dalam Engkau Tuhan, karena kami yakin, kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap untuk memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian buat Tuhan, karena Tuhan Yesus baik, karena Tuhan Yesus sudah jaga dan pelihara kehidupan kita dari pagi sampai sore. Tuhan pelihara kehidupan kita dan kita masih boleh ada saat ini, karena itu kita mau menaikkan pujian buat Tuhan. Kita mau bilang, dari terbit matahari, haleluya, puji Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, nyanyi dengan semangat, pakai gerakan, oke? Kita mau bilang, dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama
Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biar nama siapa yang dipuji? Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya, puji Tuhan. Masih semangat adik-adik buat memuji Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Kita mau muji terus, kita mau muji Tuhan karena Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Kita mau menyatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh-sungguh pujian ini ya. Sama-sama bilang, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama bilang apa? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus baik buat kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saat ini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau menaikkan pujian kita. Naikkan pujian ini sungguh-sungguh, kita mau katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang,
dengar firman-Mu. Lebih sungguh-sungguhnya lagi nyanyikan pujian ini, katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ada di lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat waktu-Mu, buat kesempatan yang Tuhan masih beri buat kami. Kok kami boleh Tuhan memuji besarkan nama-Mu pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersukacita di dalam Engkau pada sore hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari pakai guru sekolah minggu kami Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dia, biar apa yang setiap dia sampaikan Tuhan berasal daripada-Mu, dan adik-adik kami Tuhan, kami semuanya belum menerimanya dengan baik Bapa, dan menjadi berkat buat kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima firman-Mu dengan penuh sukacita, hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pasti adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah puji Tuhan, tadi kita sudah memuji-muji nama Tuhan, tadi kita sudah membesarkan nama Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan kita ya. Nah, kapan cambil
tema firman Tuhan hari ini tentang hidup yang bertanggung jawab. Nah, hidup yang bertanggung jawab ya terdapat di dalam Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, ya, Injil Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, di situ perikopnya tentang perumpamaan tentang talenta. Perikopnya perumpamaan tentang talenta. Tema kita hidup yang bertanggung jawab. Ayat yang ke-14 kapan saya bacakan dulu ya. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, adik-adik nanti setelah pembacaan firman Tuhan, setelah ibadah sekolah minggu selesai, boleh baca ya, harus baca di rumah setelah ibadah sekolah minggu. Sekarang semua dengarkan Kak Panca ya, duduk manis ya. Tadi dikatakan seorang tuan bepergian ke luar negeri dan mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya. Nah, mungkin banyak hamba-hambanya adik-adik, tetapi tuan ini mempercayakan hanya kepada 3 orang hamba saja. Nah, kemudian tuan ini memanggil hamba yang pertama. Hamba pertama dipanggil, sini hamba pertama sini. Aku mau pergi nih ke luar negeri jauh. Aku punya 5 talenta buat kamu, ya. Berikanlah itu adik-adik 5 talenta sama tuannya. Kemudian hamba ini pergi. Nah, dipanggil lagi hamba yang kedua. Ya, dikatakan bahwa aku mau pergi ya. Sekarang aku kasih kamu, titipkan hartaku ke kamu ya, 2 talenta. Ya, kemudian hamba ini menerimanya dengan senang hati dan dia pergi. Nah, hamba yang ketiga juga demikian dipanggil. Sini, aku mau pergi. Aku punya sesuatu buat kamu. Sebelum aku pergi, aku kasih kamu 1 talenta ya. Nah, dikasih 1 talenta. Kemudian hamba yang ketiga pergi. Nah, adik-adik, setelah tuan ini pergi, ya dia ketiga hambanya ini mereka melakukan tugasnya masing-masing. Hamba yang pertama ketika dia sudah diberikan berapa tadi adik-adik hamba pertama? Berapa? Ya betul, 5 talenta. 5 talenta ini dia hamba pertama berpikir, waduh, aku dikasih 5 talenta sama Tuhanku. Bagaimana ya caranya supaya 5 talenta ini bisa menghasilkan laba gitu ya. Akhirnya hamba pertama ini berusaha mengembangkan talentanya, ya, berusaha menghasilkan laba dari talenta itu. Ya, dia mengusahakan sesuatu, akhirnya dia berhasil menghasilkan laba lagi adik-adik. Nah, kemudian hamba yang kedua juga sama. Setelah menerima 2 talenta, dia juga mengusahakan talenta tadi. Dia berpikir juga, bekerja juga, mengusahakannya. Dan akhirnya hamba yang kedua pun berhasil mengembangkan talentanya, menghasilkan talentanya, ya, menghasilkan laba dari talenta yang diberikan oleh tuannya. Ya, kemudian hamba yang ketiga adik-adik. Apa yang dilakukan hamba yang ketiga? Nah, hamba yang ketiga ini melakukan, katanya apa jadi? Dia bilang, aku takut tuanku ini bagaimana sih? Laba 1 disuruh jadi banyak, bagaimana ya? Udah, aku sembunyikan aja deh talentanya. Nanti aku balikin lagi. Nah, adik-adik, demikian yang dilakukan oleh hamba yang ketiga. Setelah beberapa waktu kemudian ya, hamba tuan ini sampai lagi ke negerinya, dipanggillah itu adik-adik hamba-hambanya yang tadi. Hamba yang pertama dipanggil, hei, hamba yang pertama kesini. Tadi dulu aku udah kasih kamu talenta 5. Sekarang apa yang ada padamu? Iya Tuhan, terima kasih. Sekarang Tuhan waktu itu kasih aku 5 talenta Tuhan. Sekarang aku menghasilkan 5 lagi Tuhan. Jadi 10 talenta ini Tuhan. Ya, adik-adik, hamba ini memberikan talentanya kepada tuannya. Kemudian tuannya senang ya. Wah, bagus sekali, baik sekali kamu hambaku yang setia. Sekarang pergilah, ya, ikutlah berbahagia bersama Tuhanmu. Itu yang dikatakan oleh tuannya adik-adik. Hamba yang kedua, bagaimana adik? Panggil tuh hamba kedua, hamba kedua sini. Waktu itu aku kasih kamu berapa talenta? Oh iya Tuhan, waktu itu Tuhan kasih aku 2 talenta. Ini uang Tuhan. Sudah menjadi 4 talenta. Wah, tuannya senang sekali adik-adik.
Kemudian, wah kamu bagus juga, baik juga, hebat. Ya, kamu melakukan tugasmu dengan baik. Sekarang pergilah, ya, pergilah bahagia bersama Tuhanmu. Wah, Tuhannya senang sekali adik-adik ya melihat hamba-hambanya ini bertanggung jawab. Kemudian dipanggil juga hamba yang ketiga. Ya, dipanggil nih, hamba ketiga sini. Bagaimana? Tanyalah adik-adik. Kemudian hamba tiga bilang apa adik? Yuk, Kapanca bacakan di ayat ke-26 ya. Ayat ke-26 dikatakan apa di situ? Maka jawab tuannya itu, 25 ya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Wah, hamba ketiga ternyata disembunyikan ke dalam tanah adik-adik. Ya, kemudian dia bilang, apa nih Tuhan? Aku takut. Makanya uangnya aku sembunyikan dalam tanah nih. Uangnya Tuhan aku kembalikan. Nah, Tuhannya bahagia apa marah adik-adik? Benar, marah tuannya. Ya, maka jawab tuannya itu, hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga ada padanya akan diambil daripadanya. Yang ke-30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah terdapat ratap dan ketak gigi. Nah adik-adik, apa yang terjadi kepada hamba yang ketiga? Karena dia tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, ya, dia malas. Akhirnya dia mendapatkan hukuman. Berbeda dengan dua hamba tadi. Mereka karena mereka bertanggung jawab dalam hidupnya, melakukan tugasnya. Kedua hamba itu mendapatkan hadiah, ya, yang hidup berbahagia bersama Tuhan. Yang ketiga karena dia malas, tidak melakukan apa-apa, akhirnya dia mendapatkan hukuman. Ya, nah bagaimana dengan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya buat adik-adik yang ada di rumah yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, yang masih pelajar-pelajar nih ya, dari kelas damai sampai kelas pelayan yang masih bersekolah. Status kalian adalah pelajar ya. Pelajar berarti yang pertama apa? Bertanggung jawab kepada diri sendiri, ya. Bertanggung jawab kepada sendiri bagaimana Kapanca? Ya, tanggung jawab sebagai seorang pelajar bagaimana? Belajar, melakukan tugas-tugas kalian. Kalau yang sekalian bersekolahnya setiap hari PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh melalui Zoom kalian di HP dan di laptop kalian masih bisa bersyukur ya. Setiap hari bisa bertatap maya dengan guru kalian dan bisa mengerjakan tugas-tugas juga setiap hari. Dan bagi kalian adik-adik yang masih pembelajarannya cuma 1 minggu 1 kali bertemu maya dengan guru-guru kalian, kalau kalian diberikan tugas dan tanggung jawab, soal-soal ya dikerjakan ya. Jangan bersantai-santai seperti hamba yang ketiga tadi. Malas-malasan, masih lama, cuman nanti minggu depan ketemu cuma sekali, waktuku main-main banyak. Jangan adik-adik ya. Karena memang pandemi corona ini kita nggak bisa bertatap muka seperti kalian bertatap muka dengan guru kalian di dalam gedung sekolah. Tetapi kalian masih bisa bertatap maya dengan guru kalian melalui HP atau laptop kalian di Zoom. Dan ketika guru-guru memberikan tugas, kalian mengerjakannya. Sekalipun waktu yang dikasih panjang, tetap dikerjakan dengan cepat ya. Ada mama papa yang dampingin kalian. Ada sesuatu yang nggak bisa, tanya sama mama papa ya. Kerjakan, jangan sampai dibiarin malas numpuk. Giliran harus diupload, harus diserahkan, bingung ya. Itu berarti mencirikan hamba yang ketiga malas. Jangan ya, seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh sama hidup kalian sendiri, yaitu apa? Melakukan tugas-tugas kalian ya. Yang kedua,
bertanggung jawab kepada keluarga. Wah, apakah Panca bertanggung jawab sama keluarga? Bertanggung jawab sama keluarga, Tuhan sudah memberikan kita tubuh yang baik ya, keadaan sehat, tidak kekurangan apapun. Bantulah mama papa di rumah ya, bersih-bersih rumah, apalagi bisa membantu mama mungkin masak atau menyiapkan piring, sendok atau lain sebagainya. Bertanggung jawab di dalam keluarga. Tidak mentang-mentang, aku kan masih SD, aku kan masih kelas 2, aku masih kelas 1, aku kan masih kelas 6, aku banyak nih. Karena aku nggak bisa bertatap muka sama guru, aku harus mengerjakan tugas di banyak PR. Tidak begitu, tetapi sekalipun kita bertanggung jawab pada diri sendiri, kita juga harus bisa bertanggung jawab kepada keluarga. Memberi diri kita kepada keluarga kita, kepada mama papa, membantu mereka. Ya, jadi ya. Nah, yang ketiga, apa yang ketiga? Bertanggung jawab kepada lingkungan dan sesama. Khususnya seperti saat ini, di masa-masa pandemi corona ini. Ketika kita keluar, kita wajib menggunakan masker. Karena kita tidak tahu siapa ya yang punya penyakit itu, ya. Siapa yang terjangkit virus itu, kita tidak tahu diri kita kah atau ada orang lain kah, kita tidak tahu. Makanya kita wajib bertanggung jawab kepada lingkungan. Jangan sampai orang lain kena dan jangan sampai diri kita kena. Yaitu kita wajib menggunakan masker seperti kalian mungkin bermain saat sore hari, bermain, bersepeda atau melakukan apapun kegiatan kalian di sore hari. Setelah main-main, kalian harus ya cuci tangan. Kalau bisa mandi bersih, sudah sore mandi bersih, ya, pakai baju yang rapi, baru bisa melakukan kegiatan di dalam rumah. Mungkin kalian harus makan, mungkin ada makanan kalian mencemil-cemil mungkin, atau kalian belajar, kalian sudah dalam keadaan bersih. Bertanggung jawab kepada lingkungan sekitar, ya. Ketika kalian di luar sana, ya, selain memakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak. Setiap guru-guru sekolah minggu sudah hampir setiap minggu ya mengingatkan hal ini. Nah, hidup bertanggung jawab, ya, jadi ya ada 3 hal tadi. Kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan kepada lingkungan. Ya, di atas semuanya ini kita hidup bertanggung jawab kepada siapa? Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita hidup, sudah memberikan kita kekuatan. Ya, tanggung jawab kita apa sebagai anak-anak Tuhan? Ya, nomor 1 di atas nomor 1. Tanggung jawab kita kepada Tuhan itu apa? Berdoa, membaca firman Tuhan, ya, terus menerus dan tidak jemu-jemu, selalu berdoa. Nomor 1 sebelum melakukan apapun, kegiatan apapun, jangan pernah lupa tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, yaitu menghampiri Tuhan dengan ucapan syukur. Nah, jadi firman Tuhan sampai di sini. Nah, semoga firman Tuhan bisa memberkati kita semua, memberkati adik-adik yang di rumah, dan memberkati kakak Panca juga. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Kita juga tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mengakhiri bersekolah minggu kita ya. Semuanya ayo, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami sembah Engkau dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini Tuhan. Engkau sudah menyertai Tuhan dari awal sampai akhirnya. Biar kasih setia Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus terus menyertai setiap kehidupan adik-adik sekolah minggu semuanya, juga kakak-kakak guru sekolah minggu semuanya. Tuhan, ajar buat adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, sertai mereka dalam hidup bertanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas mereka di sekolah, di keluarga, bahkan di lingkungan mereka Tuhan. Terima kasih, kembalikan kami minggu depan dengan kekuatan kesehatan yang baru, dengan sukacita yang baru untuk kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhannya, adik-adik diberkati oleh firman Tuhan, puji Tuhan, amin. Kakak percaya kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, tapi minggu depan kita boleh sama-sama kembali lagi beribadah sekolah minggu kita. Saat ini sebelum kita mengakhiri, kita mau naikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih beri buat anak-anakmu Tuhan, boleh datang beribadah Tuhan kepadamu. Meskipun Tuhan kami saat ini beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan pada sore hari ini karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau hadir pada ibadah kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap firman yang sudah ditaburkan Tuhan, anak-anakmu Tuhan boleh mendengarkannya dan kami boleh melakukannya Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan Engkau berkati kami terus Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Biar kiranya sukacitamu terus penuh atas kami Tuhan, supaya kami tetap bersukacita Tuhan. Biar kami tetap terus Tuhan percaya Tuhan bahwa Engkau tetap menjaga dan memelihara kehidupan kami Bapa umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka Tuhan, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang ada Tuhan. Biar kiranya terus Tuhan pakai kehidupan kami semua umat-umat-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ya, kami juga rindu Tuhan di waktu-waktu mendatang kami boleh datang kepadamu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami rindu pada saatnya nanti Tuhan, ketika masa ini kami boleh lalui dengan baik Tuhan, dan kami boleh kembali Tuhan beribadah bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan kami semua sudah diberkati Bapa. Terima kasih. Kami akhiri ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan doa. Haleluya. Amin.